Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Grady dan sekarang gue lagi main di markasnya GT Sim ID dan di sini udah ada Rama nih. Dia lagi foto-foto dong. Baru beli. Mainan baru. Mainan baru. Tidak menyesal. Khilafnya beda ternyata kita ya. Nah, mungkin buat kalian yang nggak tahu GT Sim ID itu siapa mereka gitu ya. Mereka itu salah satu pionirnya nggak sih sim racing di Indonesia? Ya, yang berusaha mengembangkan Nah, sim racing lah gitu. Iya, salah satu pelopornya gitu yang sekarang juga lagi hot banget. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu Rama, wah kalian Kacau. wah ketinggalan banget. Rama ini, wah ini udah mengharumkan nama Indonesia berapa kali dia? Wah, iya nggak? Rasanya. Sebenarnya aku main sim racing ini udah dari mungkin fokusnya 2010. 2010 Fokusnya 2010. Mulai tanding internasional pertama 2012 di Malaysia, waktu itu main GT5 Gran Turismo juara 1. Dulu Asia itu lawannya. Gila nggak? Lalu lanjut lagi tahun itu juga berangkat ke Jepang, juara 3 waktu itu, satu Asia, Jepang, Indo sisanya. Lalu 2014 main lagi di Fuji waktu itu, akhirnya kesampean juga juara satu Asia kan. Wah, Indo, Jepang sisanya. Waduh. tuh. Jadi memang ini kalau kita ngomongin sim racing sama Rama ini bener-bener cocok banget nih kita nih ngomongin nih. Enggak, mainnya ini doang soalnya. Kalau game lain ya. Selain ikut-ikut balap juga, GT Sim ini menyediakan rig juga ya. Ini enggak. Ya, ini rignya punya mereka dan ini rem tangannya juga salah satu produknya mereka, custom ya. Yoi. Ada apa ya? Kursi itu, gitu ya. Ya pokoknya rig, terus ada misalnya yang drifting nih yang suka bikin pakai Yoi, step custom, kita juga bikin adapternya. Oh, ada adapternya juga? Ada juga oh, dong. Jadi kalau misalnya orang penasaran sama GT Sim nih bisa buka kemana nih, Ram? Dimasukin Instagram aja di sim.id. Instagram ya? Instagram gtsim.id, gue taruh di bawah. Itu ada nomor teleponnya di bio, silakan kontak. Oke, siap. Telepon saya langsung. Mau cobain Sentul nggak? Oh, Sentul, iya. GT Sim ini punya sirkuit Sentul yang custom made ya, Custom bikinan made, sendiri, lah. khusus gitu, nggak ada di mana-mana. Nggak ada di Oke, forum sekarang juga kan. kita coba dulu ya. Cobain ya. Oke, Ram. Yoi. Sekarang di video kali ini kita pakai rignya apa nih? Nah, ini pakai rignya GT Sim ID, LM itu. Terus setirnya pakai Trustmaster T300. Shifternya lagi pakai TH8. Terus layarnya pakai Samsung 49 inch, kodenya CHG90. Terus PC-nya pakai AMD Ryzen 5 2600X sama RX 570. Spek tahun lalu lah. Spek tahun lalu. Ini kita ada banyak sih sebenarnya sekarang ini. Setirnya bisa pilih. Ada TGT, ada T300, ada T500, cuman yang lagi dipakai gitu. T150 sama G29 juga ada. Ada G2, oh bisa G29 juga ya? Bisa, masuk. Ini ada rem tangannya nih, menggoda banget nih buat yang suka ngepot-ngepot. Ngepot. Terus Ram, ini bisa apa aja nih kursinya nih? Nah, kalau dimulai dari kursi standar ada relnya, bisa maju mundur. Mana ya ini? Nah, maju mundur lah. Maju mundur. Terus mounting pointnya juga bisa diubah. Mau ke depanan lagi atau ke belakangan lagi bebas. Lalu ke setir. Setir ini teleskopik sama tilting ya? Iya, tilt sama Jadi teleskopik. bisa, nah, ini kalau dikendorin ini bisa maju mundur. Bagian situ. Di sini nih, ini 3 biji dikendorin itu bisa maju mundur sesuai keinginan. Lalu di sini 2 biji dikendorin bisa tilting ya istilahnya. Tilting, iya. Mau naik turunnya seberapa gitu loh. Nah, ini juga ada setelannya banyak nih. Di kanan nih. Iya. Mau di setting base-nya mau pendek banget atau tinggi banget gitu. Oh. Ngikutin orangnya aja mau kayak gimana. Iya. Jadi Fleksibel banget sih. Jadi kalau tingginya pendek bisa ke bawah atau mungkin tinggi yang demennya begini bisa ke atas. Oh. Terus dari pedalnya sendiri Ya. bisa ini ada levelingnya. Tatat. Oh, bisa gitu. Misalnya maaf, let's say pendek orangnya. Butuh yang agak kesinian bisa. Atau mungkin orang yang maunya rebah gitu bisa. Terus di sini juga ada baut, di bawah nggak kelihatan, baut 4 biji itu bisa kalau dikendorin bisa maju mundur. Jadi gitu. maju mundur terus ada ininya, ada apa sudutnya. Ada sudutnya juga. Lalu dari shifternya sendiri juga bisa naik turun terus juga bisa maju mundur sesuai selera lah. Semuanya bisa diatur berarti Semua. istilahnya ya. Jadi orang yang ketinggian bisa main enak, orang yang pendek bisa main enak. Ya nggak ada kompromi lah. Iya, pokoknya Lu semuanya bisa. seenak lu maunya kayak gimana. Gitu ya. Oh ya, speaker lu pakai apa nih? Speaker ini pakai Logitech Z906 Logitech. yang 5.1 yang kalau di toko paling mahal lah. Asli mahal banget. Gocengan itu katanya. Iya, gocengan ya? 5 jutaan. Gila. Tapi bisa dibilang nih speaker paling pol. Oh, buat Pernah ngalahin speaker stagingnya Honda serius? IMS, Kenceng banget dong. nyampe disamperin.
sekarang kita bahas mengenai sim racing di Indonesia. Woi, bersama masternya. Woi deh. Master dong. Skoy. Oke nih, jadi si Rama lagi pakai Ferrari 360. 360 ya? 360 kali kan? Iya, 360. Lawan Porsche dan Ferrari lainnya. Kayaknya 996 deh. Yang lampunya mata kacang itu. Iya. Assetto Corsa tuh NPC-nya. Lu iya, balik lagi. Balik. Kok bisa gitu dah? Enggak. Tapi menurut lu Ram, kayak Assetto Corsa ini cukup nggak sih sebenarnya buat latihan feeling gitu? Cukup banget ya. Si Lu- mesin starter pack lah. Starter pack ya? Lu nyaraninnya apa nih kalau misalnya ada orang yang minat sama sim racing, apa yang harus dia lakukan pertama kali? Di setir dulu. Beli setirnya dulu, wajib berarti setirnya. Dan Soalnya setir yang lu namanya saranin kan simulasi. kan soalnya ada orang tuh yang dia bilang ya GT Sport lah. GT Sport kan dia bisa pakai controller Bisa. kayak itu kan stick kan. Esensi sebenarnya Esensinya kan? emang pakai setir gitu. Dan setir apa yang lu saranin buat pemula gitu? Kalau yang paling masuk budget kan sekarang G29 kali ya. G29 ya. G29 sebenarnya lumayan sih. Berapa sih? 4,2 kan ya. Gituan lah. 4,5 apa gue lupa Gitu. segituan. Iya. Dan kalau lu sendiri pakainya apa? Nah, nanti sekarang gue lagi pakai ini Fanatec Club Sport. Fanatec Club Sport. Fanatec KSW. Pokoknya full set lah dari atas sampai bawah. Tadinya gue dari G29 juga. Oh. Gue pakai G29 itu udah pokoknya lu belum pada bisa beli, gue udah pakai. 2015 akhir tuh gue udah pakai G29. Berarti lu dapat early access gitu? Jadi waktu G29 launching, Logitech ngasih. Oh, oke. Logonya tuh kalau sekarang PS ya? Sekarang PS. Logonya PS kan dulu logonya Logitech. Oh. Dulu nggak ada itu. Nah, itu kan tadi kan peralatan lah ya. Gamenya berarti starternya Assetto nggak sih? Iya kali ya. Game. Buat mengenal, pakai di Indo bisa dibilang player paling banyak ya Assetto gitu kan. Kalau GT Sport kurang ya, kurang simulasi bener ya? Sebenarnya kurang. Kalau kita nyari simulasinya kurang. Aku main GT juga, Iya. aku main GT juga kurang lah. Cuman grafiknya terus memanjakan banget. yang main banyak kan, jadi seru gitu loh, seru. Iya. Kalau kita ngomong seru main GT. Cuman kalau nyari simulasinya kurang. Nah, habis itu apa yang perlu dipelajarin pertama kali? Misalnya kayak racing line kah, atau brakingnya, atau apa sih? Nah, ini paling basic racing line. Racing paling line. basic racing line. Ambil jalur kita. Paling basicnya kan kita mau belok kanan, mobil kita harus ada di kiri. Iya. Itu udah paling basic banget lah ya. Terus belajar titik remnya, ngegas gampang lah, semua orang bisa ngegas. Iya, kan? semua orang. Semua orang bisa ngegas. Yang susah tuh ngerem. Yang paling sering tuh masalah dari newbie apa ngomongnya ya? Yang baru main lah ya. Ngeremnya suka telat. Iya. Ngeremnya suka telat, jadi dekat banget ngeremnya gitu kan. Kayak tadi nih nyaris. Ngeremnya ketelat, jadinya pas beloknya jadi maksa. Oh. Karena sebenarnya bisa santai gitu. Kecuali yang emang udah jago banget, dia tahu pushnya limitnya seberapa gitu. Kan nggak semua orang tahu itu. Iya. Limitnya susah banget. Iya. Terus karakter mobil yang kira-kira mendidik apa nih? Oh. Yang bisa buat ngelatih feeling tuh mobil yang kayak gimana? RWD kah? FWD, AWD? Ini tergantung nih. Tiap drivetrain nih. Tiap drivetrain itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Oke. Jadi misalnya gue jago misal gue jago bawa FWD nih, bawa RWD nih, bawa mesin tengah lah, mesin belakang apa deh. Coba bawa FWD, belum tentu kenceng. Oh. Kebalikannya juga, wah gue udah bawa FWD udah master udah suruh melintang gitu kayak Om Fitra kan tiap kita kan melintang mah. Dia jago banget. Bawa RWD belum tentu gitu loh. Kalau kita sih jago semua tuh ya. Dia jam terbangnya juga. Terbangnya udah kelewatan. Iya. Cuman yang poin gua adalah nggak bisa disamaratakan gitu. Oh, gua pakai ini biar jago gitu. Nggak juga gitu loh. Tapi kalau yang kira-kira yang melatih gitu. Mungkin kalau mau langsung ngelatih ngesek-ngesek sih biasanya mobil mesin tengah sih. MR gitu ya. Kalau mesin belakang rada terlalu. Iya.
nggak kompromis banget loh. Karena gue kayak biasa nyobain Porsche gitu ya di simulator ya. Itu kalau yang namanya traction udah off, susah juga. Justru Pantatnya kalau tuh- mobil begitu on off nggak jadi masalah sih. Oh ya? Kalau mobil RW mesin belakang, Hah? selama lu belok ada gas, mesinnya nggak akan mudah melintir gitu. Bukan gaspol ya, ada gasnya gitu loh. Jadi mobil tekan. Nyolok gua please tolong gua. Drafting. Tapi jangan salah, memang apa NPC-nya Assetto Corsa tuh susahnya bukan main loh. Susah banget. Tadi gua meleng dikit, jauh dia. Iya, parah banget. Ngejar lagi, meleng dikit, ya. Iya, makanya itu dibilang cocok buat latihan ya nggak Kita sih? buat latihan. Ya, kalau GT Sport lu pasti menang. Latihan apa stres? Hah? Kayaknya stres. Stres juga ya? Stres kayaknya bukan latihan. Tegang jadi. Nah, ini sekarang kita si Rama nih mau nyontohin nih gitu sambil ngajarin juga ya Oh iya. cara mengambil racing line, braking point. Basic aja lah. Ya basic lah. Dan ini pakai Porsche GT3 RS. Gitu ya, res. Biar terlihat orang kaya. Ini di mana? Mugello tadi. Mugello ya. Ini pelan-pelan dulu ya, kita personalize dulu istilahnya. Itu tadi tes satunya. Yang kedua, kita mulai dari kanan ya, udah pasti lah itu. Jadi, sini ambil agak dalam, biar kanannya enak. Dari itu namanya gak nafsu juga tuh, kan dia isi kiri langsung kanan tuh. Jadi, misalnya kita kalau ke kiri kan buangnya ke kanan loh. Dan ini nggak boleh gitu, soalnya abis itu langsung ke kanan. Oh, jadi Kayak gini juga nih, kiri. Misalnya kita arahnya ke sana tuh, kita bawa ke dalam, biar kesimnya enak. Intinya gitu lah. jadi kalau misalnya tikungan yang S tuh lu nggak boleh habis keluar outside Nggak gitu boleh. ya? Harus tetap inside gitu ya? Ya inside atau tengah lah, paling banter lah gitu lah ya. Kecuali mobilnya udah proses deh, wah gitu. Iya. Ke sana nggak bisa. F1 gitu kan. F1 mungkin masih bisa. Ya racing line sih umum lah ya, pokoknya mau belok kanan kita ambil positioningnya di kiri. Mau belok kiri positioningnya di kanan. Jangan kita mau belok nih. Saya depan belok kanan. Ambilnya jangan dari kanan gitu loh. Ada kan kita beloknya nyampe kayak gitu. Jangan. Understeer banget ya, oke. Iya. Satu. Kedua, kenapa kita begitu ngambilnya? Biar kita belok setirnya nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya itu intinya. Racing line yang benar biasanya belok setirnya nggak banyak-banyak. Kenapa belok setir nggak boleh banyak-banyak? Pertama, satu, bannya ntar habis. Bannya habis. Kedua, ketika kita belok banyak, itu artinya si bannya itu jadi ngerem, tanda kutip lah ya. Kan ada friksinya kan? Iya, ada bannya jadi frictionnya. ngerem. Ketika bannya nahan, speednya kan jadi pelan, lap time-nya jadi jelek. Ujung-ujungnya lap time sebenarnya. Dan ini kalau lu biasa tuh main memang lu setting ya suspensinya ya? Tergantung biasanya. Tergantung. Jadi kalau mau serius ya, cuma kalau buat fun aja, fix pun apa setup standar pun nggak jadi masalah. Gitu. Ada juga event yang memang dia nggak boleh di setting mobilnya lah ya. Oh Ada. Bahkan event internasional pun ada yang mobilnya standar dar. Oh. Jadi yang diuji segala doang. Tapi ada yang open bebas gitu. Itu susah sih kalau yang open gitu. Kalau yang orang kayak gue masih nggak ngerti cara nyeting suspensi men. Itu susah banget aturannya. Memang susah. Iya susah banget. Bukan susah sih sebenarnya, R&D-nya yang lama. Iya, mesti coba lagi. Itu pakai ini nggak enak nih. Coba. Itu dan itu juga beda ya, kayak misalnya mobil front wheel drive, Oh beda R. banget. Paling susah tuh setahu gue yang AWD itu. Gue sih nggak pernah jadi AWD, jadi nggak tahu ya. Oh gitu. Emang kayaknya susah juga. AWD itu kalau gue nggak salah itu settingnya susah di diferensialnya, Iya. depan belakangnya itu loh. Itu malah menurut gue basic AWD itu dari situ start. Iya. Cuman tetap aja suspensi itu macam-macam lah. Kalau orang apa namanya di luar itu setting suspensi itu bilangnya black magic. Black magic. Lebarnya nggak kelihatan gitu. Iya, make sense. Yang nyeting kita, yang tahu yang nyetir kan orang gitu loh, ibaratnya kan ya. Kalau di simulator kita nyetir kan. Kalau di dunia balap kan yang nyeting mekanik. Yang ngasih tahu sih driver. Nah, black magic tuh kelihatan kagak. Berarti jago mekaniknya dong. Cuman dari kayak cuman modal dari remote tadi kira gimana gitu loh. Dari feedback doang. Mobilnya kurang gini. Oh gitu ya, diubah lagi gitu.
kalau dari suspensinya sendiri biasanya spring rate lah umum lah ya. Pernya mau pakai yang berapa kilo lah. Terus ada damping, ada rebound, ada bump, compression extension, bump rebound. Nah itu. Aduh, apa itu? Itu nanti episode sekian lah, itu bisa berjilid-jilid kalau bahas gituan. Khusus itu. Terus ada anti roll bar, terus ada right head. Iya, itu paling gampang ya, pikir dah. Itu juga susah sebenarnya itu. Iya, kalau Gue paling belum dapet angka pas itu setting right head. Terus kalau dari alignment sendiri ya standar tuh-nya mau setting berapa, cambernya mau setting berapa. Nah, itu beda-beda. Tiap track beda-beda, tiap mobil beda-beda, tiap drivetrain juga beda-beda ilmunya. Dan bahkan track juga kan ada yang lebih banyak belokan misalnya ke kanan gitu ya. Iya. Itu juga katanya bisa disesuaikan sama belokannya juga kan. Kalau mau serius kita bisa bikin asimetrik. Kan mungkin kalau umum lah ya. Kalau kita misalnya baru mau nyoba nih, kiri sama kanan disamain lah gitu loh. Biar nggak ribet kan. Kalau kita udah fokus nih misalnya, track ini karakternya beloknya misalnya banyakan kanan dibanding kiri gitu loh. Berarti belok kirinya bisa dikorbanin. Itu kanan kiri belak suspensinya. Spring rate kiri sama kanan beda, settingan shocknya tuh klikan shocknya ya, klikannya beda, terus cambernya kiri kanan beda, tunya kiri kanan beda, pusing. Berarti paling beda itu NASCAR kali, kiri doang ya? NASCAR pasti, misalnya yang kanan cambernya negatif, yang kiri positif cambernya. Karena dia nyetirnya kan miring gini cuma ya? kiri dong, makanya bannya yang kanan begini, yang kiri begini. Oh iya. Jadi begitu belok lurus. Iya. Dan NASCAR pasti selalu gitu. Suspensi parah banget sih ya. Parah. Itu mesti belajarnya banyak banget. Belum tak main aero. Oh iya, aerodinamis lagi. Wing depan, wing belakang. Dan aero itu secara langsung efek ke suspensi juga. Misalnya kita main, right head gua misalnya pantatnya lebih tinggi gitu ya. Neken gitu ya? Iya, itu kena wingnya lebih banyak gitu. Pusing 5 episode. Jadi kadang kalau gua sendiri ya, yang udah main misalnya udah main yang level-level internasional gitu ya. Katanya sejam, nyetingnya 5 jam. Iya, gue ngerti rasanya. Nyeting gue gak enak. Latihannya capek banget. Apalagi nyeting, apalagi terus saya udah gak main-main. Itu udah level situ. Cuma begitu udah jadi puas banget mobil jadi enak. Tapi lucunya nih kalau kita lihat tim-tim e-sport sim racing yang udah gede lah ya, mereka punya engineer loh. Serius punya engineer bos. Ada tuh data limited engineer. What? Gitu? Gitu, sampai segitunya nyampe nyawa engineer. Bahkan kadang ada yang engineer balap beneran. Jadi lucu. Karena saking fisiknya mirip banget ya? Saking masih mirip sama beneran, jadi ya udahlah sama kok ilmunya gitu loh. Kira-kira seberapa persen sih ini membantu kita dalam ini nyetir beneran? Di atas 90. Oh 90? Selain G lah, yang minus tuh cuma G. Soalnya cara lo ngegas, cara lo belokin setir, cara lo ngerem gitu lah ya. Itu kan kelatih semua di sini. Iya, kelatih. Yang udah gue terapin sih di dunia nyata sama. Oh, gitu ya. Terlepas apapun mobilnya, terlepas apapun karakter drivetrainnya, FWD, RWD itu sama basically. Gue curhat nih, ini buka-bukaan aja. Di tol BSD yang ujung, yang exitnya ujung. Yang exitnya putar balik dah, yang kiri itu kan ada nanjak, ya kan tuh. Iya. Itu nanjak gue masih 200 pakai twin cam. Oh gila lu, 200? 200 gue coba, Twin cam? Twin cam, GTI gue. Gila lu. Itu nanjak 200, rem hard braking, turun 4-3. Masuk ke tikungan, ada nge-flag gitu kan. Belok mobilnya. Dapet nih, kan sampai ngerem pelan-pelan lah ya. Ada Avanza pelan banget. Gue lepas gas, mobil snap pas terbang. Itu kalau gue nggak belajar di simulator, gue nggak di sini. Iya pasti. Karena di simulator juga kan pasti kita lebih sering melintir nggak sih? Dan kita lebih akhirnya bisa kayak udah tau mobil kalau melintir lu harus ngapain gitu. Iya, melintir pantatnya ke sini, arahnya ke sini atau kita ngerem lepas gas gitu ya. Karena kalau lu nggak latihan kan nggak pernah simulator, lu nggak tahu melintir ya pasang. Ya seperti di Instagram kan, tensi bodoh gitu kan, ada kecelakaan bodoh gitu. Kecelakaan yang aneh. Kok bisa kecelakaan gitu loh. Kayak sebenarnya kayak itu masih sangat-sangat possible untuk diselamatkan. Cuman memang di ini ya, nggak bisa dibohongin juga kalau misalnya simulator tuh memang mahal.
Mahal. Salah satu sport mahal. Salah satu e-sport lah ya, E-sport mahal. Iya, e-sport paling mahal kan. Paling mahal. Paling mahal ya? Nggak ada lagi. Even yang paling murahnya aja paling mahal. Iya sih. Kalau yang lain-lain kan modal PC. Iya, PC pasti semua punya lah ibaratnya. Iya. Monitor pasti semua punya lah ya. Canggih-canggih 20 juta tuh udah cukup banget buat kompetitif kan. Kalau ini kan, kalau FPS paling ya misalnya taruhlah layarnya sama-sama butuh mantap lah ya. Berarti kan FPS cuma butuh mouse, keyboard. Mouse paling mahal nggak? mouse 2 juta ada nggak sih mouse? ada ya. Razer gitu nyampe. Keyboard ada mechanical. Ada mechanical 2 juta lah ya. Goceng lah ya sama mousepad. Iya. Itu udah paling mahal. 5 jutaan lah buat ininya doang. Nah kalau ini tuh mahal banget men. G29 starter pack-nya udah 4 Iya, udah 4 itu G29. Udah belum sama shifter. Belum shifter goceng dia sama shifter. Shifternya G29 sih parah sih. Itu plastik banget sih. Plastik banget. Itu paling murah. Paling murah ya. Paling murah goceng gitu. Oke, jadi video yang kali ini soal intro aja ke sim racing. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu sim racing itu kayak gimana. Iya. Mungkin ada yang berminat gitu ya, atau yang memang udah nyemplung pengen upgrade gitu ya. Sebenarnya bisa nanya-nanya juga ke lu ya, Ram ya? Boleh langsung. DM ke IG-nya GTSIM atau Ramanya boleh, gue taruh di bawah. Iya, siap. Oke, nah abis ini gue mau bikin satu video lagi buat next-nya. Videonya kayak apa? Ya tunggu aja nanti ya. Kalau misalnya kalian suka video ini, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan tombol lonceng. Gue Grady. Gue Rama. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Jangan lupa makan. Iya, belum makan. Selamat.